Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di pembahasan mingguan kita. Nah, kali ini kita punya sesuatu yang sangat spesial, sebuah fenomena langka yang terjadi tepat di persimpangan antara April dan Mei. Kita akan membahas sebuah market yang, ya, seolah-olah lagi menentang hukum gravitasi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaannya simpel tapi bikin mikir. Mungkinkah sebuah market itu jadi super bullish sekaligus super bearish pada saat yang bersamaan? Logikanya sih nggak mungkin kan, itu dua hal yang berlawanan. Tapi kondisi market minggu ini sepertinya membuktikan sebaliknya. Dan inilah paradoksnya. Lihat, pembukaan pasar minggu ini di 13507 itu menempatkannya di sebuah kondisi yang aneh banget. Di satu sisi, dia bisa dibilang sangat bullish. Tapi di sisi lain, kondisinya juga sangat bearish. Jadi, ini kayak ada dua kekuatan raksasa yang tarik-menarik ke arah berlawanan, menciptakan kebuntuan yang super menarik. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai pasar tanpa gravitasi. Oke, mari kita coba pahami anomali yang satu ini lebih dalam lagi. Oke, untuk bisa paham, ada dua level kunci yang harus kita pegang. Yang pertama, ada namanya koreksi atas, kita sebut aja KA, itu ada di 13526, ini batas atasnya. Terus yang kedua ada koreksi bawah atau KB di 13466, ini batas bawahnya. Coba ingat-ingat ya dua angka ini. Nah, disinilah letak keanehannya. Secara teknikal, nilai koreksi atas minggu ini, yaitu 1.350.26, ternyata angkanya lebih kecil dari nilai koreksi bawah di 1.346.6. Ini kondisi yang sangat-sangat langka. Dan inilah yang menyebabkan market seakan kehilangan arah atau gravitasinya. Jadi, poin krusialnya ada di formula yang terbalik ini. Dan perlu dicatat, kondisi ini bukan tebak-tebakan ya. Ini adalah hasil dari sebuah analisis teknikal yang rumit. Saat gravitasi pasar hilang kayak gini, dia masuk ke zona yang kita sebut no man's land. Sebuah area di mana harga bisa bergerak liar kemana saja tanpa ada tren yang jelas. Jadi gimana dong cara kita navigasi di kondisi aneh begini? Jawabannya, kita perlu mundur sebentar. Kita perlu lihat gambaran yang lebih besar dari kacamata bulanan. Kalau kita lihat dari time frame bulanan, nafas atau bisa kita bilang ruang gerak momentumnya itu udah mencapai 65%. Artinya apa? Artinya dalam jangka panjang, market sebenarnya punya ruang yang sangat luas untuk bergerak bebas. Dia nggak lagi terikat sama gravitasi jangka pendek yang sekarang lagi hilang. Ditambah lagi nilai tengah bulanannya juga masih jauh banget di bawah, ada di 1320,47. Jarak yang jauh ini makin memperkuat kondisi di mana harga bisa ngambang bebas untuk sementara waktu. Nggak ada tarikan magnet yang kuat ke satu arah. Yang bikin makin menarik, analisis teknikal ini ternyata sejalan loh sama sentimen fundamental. Di awal Mei, biasanya institusi-institusi besar itu pada melakukan rebalancing portofolio. Terus ada juga kan pepatah pasar yang terkenal, sell in May and go away, yang sering jadi pertanda pelemahan di awal bulan. Nah, kombinasi dari semua faktor ini, teknikal dan fundamental, mengarahkan kita pada satu target yang sangat logis, level koreksi bawah untuk bulan Mei, yaitu di sekitar 1336. Area ini jadi semacam zona diskon yang sangat masuk akal buat market, sebelum nanti dia mungkin menemukan arah barunya. Oh iya, ada satu info penting lagi. Laporan NFP atau Non-Farm Payroll itu baru rilis minggu depan, bukan minggu ini. Absennya data besar ini seakan-akan mengkonfirmasi kalau market emang lagi sengaja menahan pergerakan besarnya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di tengah ketenangan yang aneh ini? Jadi, apa game plan kita? Dalam kondisi yang serba nggak pasti kayak gini, strategi terbaik justru adalah menunggu. Betul, menunggu. Kuncinya adalah disiplin. Oke. Rencana utama kita adalah untuk posisi buy, dan ini langkah-langkahnya. Simple aja. Pertama, masuk mode observasi penuh. Kita nonton aja dulu. Kedua, kita nggak akan kejar harga, tapi kita pasang buy limit. Ketiga, area yang kita incar adalah zona KBMI tadi di antara 1336 sampai 1375. Dan terakhir, targetnya di mana? Kembali ke nilai tengah Mei, di sekitar 1309 sampai 1340. Metodis dan sabar. Pasti ada yang nanya kan, oke itu kan rencana buat buy di bawah. Terus gimana dengan posisi sell? Bisa nggak kita ambil posisi jual dari atas? Pertanyaan bagus. Jawabannya, simple banget tapi butuh disiplin tinggi. Tunggu sampai hari Rabu.
Yap, kita nggak ambil posisi sell sekarang. Kenapa? Karena biasanya di hari Rabu, struktur pergerakan mingguan itu udah mulai lebih jelas. Jadi kita bisa menempatkan posisi dengan lebih presisi dan aman. Oke, yuk kita rangkum semuanya dalam sebuah rencana navigasi mingguan. Anggap saja ini peta jalan kita. Sebuah peta yang dibangun di atas fondasi kesabaran. Rencananya begini, Senin dan Selasa kita ngapain? Cuma observasi. Nggak ada tindakan apa-apa, nonton aja. Baru di hari Rabu, kita akan mulai evaluasi untuk menentukan di mana level sell limit kita, dan kita proyeksikan puncaknya di hari Jumat, di mana harga akan bergerak untuk menjemput target buy limit kita di area KBM 1336.5. Nah, ini adalah filosofi inti dari semua strategi yang barusan kita bahas. Kita nggak panik, nggak ikut-ikutan ngejar harga yang lagi lari kemana-mana. Sebaliknya, kita tentukan level strategis kita dengan tenang, lalu kita biarkan harga yang datang menghampiri kita. Ini adalah pergeseran mindset dari reaktif menjadi proaktif. Jadi, pesan saya untuk Anda semua di minggu yang kompleks ini, tetap tenang, terus amati pergerakannya, jangan terburu-buru ambil keputusan, dan biarkan market yang menunjukkan sendiri kemana arah gravitasi barunya akan terbentuk. Saya mau tutup dengan kutipan khas dari analis di balik strategi ini yang dikenal dengan nama DNA 1978. Beliau selalu bilang, DNA 1978 tidak mengejar market. DNA 1978 menunggu market datang. Ini sebuah pengingat yang sangat kuat tentang betapa berharganya kesabaran yang strategis. Dan ini membawa kita pada sebuah refleksi akhir. Pelajaran dari market minggu ini tuh bukan cuma soal trading loh. Pertanyaannya adalah, coba dipikirkan dalam area lain di hidup Anda, di mana menunggu dengan sabar, bukan bertindak terburu-buru, justru bisa menjadi strategi Anda yang paling kuat.